Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Fauzan Rosid dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir program aplikasi program C++, yaitu permainan tebak kata. Nah, di sini mulai alur programnya yaitu sini di awal ada include IOStream, inti dari program C++-nya, lalu include csdlib dan include conio.h untuk gauge yang nanti akan dijelaskan, dan include windows.h untuk fungsi pemberian warna untuk di program C++ ini. Nah, di sini ada using namespace std. Nah, di sini terus deklarasi variabel, saya menggunakan dua tipe data saja, yaitu string untuk jawaban, jawab, clue, pilih, dan level, dan integer untuk skor. Dan di sini fungsi untuk pemberian warna yaitu handle dan variabelnya h sama dengan getHandle std output handle di sini. Dan di sini ada fungsi void header. Nah, di sini judul untuk judulnya, lalu kita kasih warna dengan set console text attribute H13. Di sini ada sistem CLS untuk membersihkan output dari yang sebelumnya. Misalnya program kita udah jalankan, outputnya akan bersih kembali saat kita menjalankan program yang lain di program aplikasinya gitu. Lalu di sini ada fungsi void aturan. Lalu saya menggunakan void ya di sini untuk fungsi. Lalu sini ada judul untuk tebak nama hewan, tebak negara, tebak buah, tebak benda, tebak random. Dan di sini ada fungsi jawab benar. Dan misalnya kita jawaban benar, maka akan muncul seperti output seperti ini di fungsi void ini, dan bakal muncul tekan enter untuk melanjutkan. Di sini ada clue yang dikosongkan, nanti saya akan jelaskan. Dan di sini ada jawab benar n. Jika misalnya soal sudah habis, kita menjawab benar, maka tidak akan muncul tekan enter untuk melanjutkan. Di sini ada jawab salah. Misalnya kita jawab salah, maka akan muncul output jawaban Anda salah, dan ada menu untuk kita bisa kembali menjawab lagi, atau bisa menggunakan clue, atau langsung pergi ke menu dan kita lewat dari soal atau keluar dari permainan seperti itu. Dan ini jawab salah satu, ini khusus untuk level tebakan lucu ya, jadi tidak ada clue di sini, perbedaannya hanya itu. Dan sini for jawab satu ini untuk yang level biasa ya, Anda bisa menggunakan clue jika tidak tahu jawabannya. Dan ini for jawab 2 untuk yang tebakan lucu yang tidak ada clue, jadi ada aturan yang lain gitu. Lalu di sini void pilihan menu. Nah, di sini ada pilihan menunya, yaitu misalnya kita tekan M untuk pergi ke menu dan tekan X untuk keluar. Lalu di sini ada di bawahnya akan muncul clue dan nanti bakal muncul. Lalu di sini pilihan menu 1 ini untuk yang tebak random tadi, yang beda dari yang level yang lain gitu. Jadi dia tidak muncul clue seperti ini. Di sini pilih menu ini untuk pilihan saat kita menggunakan if else. Saat kita pilih misalnya jawaban M, maka akan muncul seperti ini, nanti dijelaskan. Lalu di sini skip and level. Fungsi skip and level ini misalnya kita nge-skip itu tadi S untuk lewati soal, tapi jika levelnya habis maka akan muncul soal sudah habis, dan Anda akan muncul Anda berhasil menjawab, skornya berapa, dan tekan enter untuk kembali ke menu gitu. Lalu sini akhir level, jika misalnya kita jawab benar, lalu kita akan muncul akhir level seperti ini jika sudah beres. Lalu di sini ada fungsi utama integer main. Sini muncul di fungsi aturan, kita jalankan. Nah, di sini ada aturan permainan. Sini muncul di fungsi aturan permainan. Sini di fungsi aturan akan muncul. Lalu sistem pause itu fungsi buat memunculkan, yaitu press any key to continue. Sama seperti fungsi gauge, hanya saja sistem pause sudah disediakan kalimat yaitu press any key to continue. Jadi kita bisa menekan karakter apapun di keyboard untuk melanjutkan. Ya. Lalu misalnya kita telah ditekan, bakal muncul seperti ini, dan sini udah ada warnanya karena kita melakukan fungsi untuk buat warna seperti set console ini. Dan sini ada angka-angkanya
Jadi setiap angkanya itu warnanya akan berbeda. Nah, lalu ini sistem CLS yang tadi untuk membahas clear screen-nya. Ini ada header yang tadi judul itu permainan tebak kata sini. Lalu di sini kemudian warna lagi yaitu warna biru yang muncul di sini, biru muncul yaitu outputnya tebak nama hewan ya sini. Lalu pilih sesuai nomor di sini. Misalnya kita pilih tebak nama hewan. Nah, di sini akan muncul easy heart programnya. Itu misalnya kita pilih sama dengan 1, maka akan pergi ke maksudnya bakal muncul judul tebak hewan di sini. Tebak nama hewan judulnya, fungsinya ada di atas yang tadi void. Lalu misalnya pilih 2 akan muncul judul tebak negara, tebak buah ya sama. Dan mengapa saya si variabel pilih ini menggunakan sama dengan 1 dan harus kutip 2 karena si variabel pilih ini itu menggunakan tipe data string yang dimana string itu untuk kumpulan karakter gitu. Jadi kutip 2 ini digunakan untuk string dan misalnya kutip 1 itu digunakan untuk char. Dan misalnya tanpa kutip itu digunakan integer. Lalu kenapa saya pilih string? Karena di sini itu kumpulan karakter dan misalnya kita memasukkan pilih sesuai nama misalnya salah gitu, maksudnya kita tuh bukan nomor melainkan karakter yang lain, lalu banyak kita pencet enter lanjutkan misalnya, maka munculnya akan else di sini. Maaf input Anda salah, tetapi jika misalnya kita melakukan integer atau char biasanya program akan tidak bisa berfungsi dengan baik atau error seperti itu karena karakternya tidak terdeteksi atau ya jadi karakternya tidak valid gitulah, jadi error seperti itu. Makanya saya menggunakan string. Nah, di sini langsung jika kita pilih 6 itu yaitu petunjuk permainan, maka muncul aturan kembali yang seperti di awal. Nah, lalu bahkan muncul tekan enter untuk kembali ujian pakai gauge yaitu fungsi gauge. Gauge itu sebenarnya kita bisa memasukkan karakter apapun di gauge ini seperti sistem pause tadi, dan namun saya tunjukkan untuk tekan enter ya seperti itu. Lalu bakal kembali ke menu go to header yang tadi di atas. Else if jika kita pilih 0 maka ini akan keluar dari permainan. Fungsi exit itu untuk keluar dari program seperti itu. Lalu else di sini yang tadi misalnya kita input salah maka akan muncul seperti ini, dan gauge untuk tekan enter yang sudah diserukan pada output ini. Lalu bakal kembali ke go to header. Sini yang tadi easy atau hard, pilih tingkat kesulitan, akan muncul seperti ini. Dan pilih tingkat kesulitan, sini dimasukkan ke variabel level. Level ini juga menggunakan tipe data string. Dan di sini saya menggunakan operator logika yaitu dan. Misalnya kita pilih sama dengan 1 dan levelnya juga sama dengan 1, maka tebak hewan easy. Tadi saya sudah memasukkan 1 untuk tebak nama hewan, dipilih sama dengan 1 dan levelnya saya belum milih, jadi nanti kita bakal pilih. Lalu ini untuk else if yang kedua yaitu pilih sama 1 dan level sama 2, maka kita akan pergi ke tebak hewan yang isi soalnya itu berbeda dengan tebak hewan easy. Di aturan permainan ini dijelaskan bahwa tema tebak kata ini ya setiap soal misalnya tebak hewan ada 10 soal tapi dibagi menjadi 2 yaitu level easy berjumlah 5 soal dan level hard yang juga berjumlah 5 soal begitu. Dan sini makanya kita bagi 2, ada tebak hewan easy dan tebak hewan hard. So kita melakukan go to. Lalu sini misalnya kita pilih 2, yang di sini pilih 2, maka tebak negara easy hard. Yang sini sama dan tapi tidak ada level pilih 5 karena di sini pilih 5 langsung ke go to tebak random, dia tidak ada pilih level, tidak ada level easy dan hard gitu. Misalnya kita pilih ke tebak hewan easy, kan ini go to ke tebak hewan easy, kita pilih 1 easy. Nah, di sini kita akan muncul level easy dan ada aturan seperti itu untuk menjawabnya. Dan di sini muncul
sistem pause, yaitu bisa diklik continue. Nah, bakal muncul ke judul lagi, fungsi tebak hewan, judul tebak hewannya. Lalu pilihan menu yaitu tekan M untuk pergi ke menu dan tekan keluar. Dan di sini di bawahnya ada clue. Dan di sini masih kosong karena kita belum mengisi clue-nya. Clue-nya masih kosong. Lalu di sini ada soalnya, yaitu nomor 1, hewan ini biasanya berkokok pada pagi hari. Nah, di sini muncul ya. Dan di sini ada kita pakai, sudah ada petunjuk ya. Di sini ada jumlah kata dan 1 huruf yang bisa kita tahu dan harus jawabnya, yaitu 4 huruf, dan di huruf kedua yaitu Y. Jadi jawaban kita harus sama dengan si petunjuk ini, seperti itu. Dan sini jawaban Anda masukkan ke jawaban. Nah, di sini misalnya kita pilih dan masukkan jawaban, dan kita yang tadi misalnya kita pilih M, maka di sini tidak ada M di sini. Kita pakai fungsi pilih menu. Ya, fungsi pilih menu. Di sini kita sudah sediakan pilih menu ya. Yang sini ada if else. Jawaban sama dengan M. Nah, maka isi variabel jawaban kita ganti menjadi sama dengan 1. Dan di sini jika kita udah pilih menu misalnya jawaban M, maka di sini jawaban apakah jawabannya sama dengan 1? Jika iya, kita tadi pilih M, maka langsung go to header. M tadi itu untuk pergi ke menu. Kenapa saya tidak menggunakan M? Karena di sana kita tadi pakai fungsi dan langsung menggunakan goto di atas fungsi ini, tidak bisa, goto ini tidak bisa digunakan karena di luar fungsi utamanya, sehingga tidak bisa untuk pergi ke header, kembali ke menu kembali, seperti itu. Jadi logikanya saya mengubah si jawaban ini menjadi 1. Namun yang exit, misalnya kita pilih X, kita bisa gunakan di fungsi, karena exit itu langsung ya, nggak harus ke in main juga, jadi langsung keluar aja juga bisa gitu. Nah, di sini jika kita pilih X, maka akan muncul nanti main lagi ya, dan exit seperti itu. Exit itu keluar dari program. Nah, di sini misalnya kita jawab M, kita coba M, maka kita akan kembali ke menu seperti itu. Nah, gitu. Misalnya jawab tebak nama hewan lagi, easy lagi. Nah, di sini misalnya kita jawab ayam, maka skor sama dengan 1, seperti itu. Dan bakal muncul fungsi jawab benar ayam. Nah, sini jawaban Anda benar, tekan enter untuk melanjutkan. Jadi si skor ini udah ada isinya tuh, jadi 1 gitu. Sekarang jawab benar sama dengan jawab benar, maka muncul yang tadi jawab benar itu yaitu ini, dan ada tekan enter untuk melanjutkan. Lalu kita pakai gauge, fungsi gauge yaitu untuk masukkan karakter. Dan di sini kita pakai break. Break bisa digunakan untuk switch case, dan juga else if dengan syarat ini tuh buat melompati si while ini. While ini bisa dilompati. Karena di sini while-nya jawab operatornya yaitu tidak sama dengan, apakah jawab tidak sama dengan X? Karena si jawaban ini tidak sama dengan X ya kan, tidak sama dengan N, tidak sama dengan M, tidak sama dengan C, maka ini bakal suruh pengulangan while kembali gitu. Kalau misalnya kita tanpa break bakal ngulang gitu, tapi kalau kita pakai break dia akan ngeskip si while ini lalu ke while yang selanjutnya. Sini while ini digunakan misalnya kita untuk jawab yang jawab salah ini. Jadi kita langsung lanjut. Di sini tidak ada pilihan. Misalnya di sini pilihannya apakah jawab sama dengan C, apakah jawab sama dengan C yang besar atau U. Ya, tapi yang ayam ini tidak ada, jadi dia bisa lanjut langsung ke soal nomor 2 gitu. Sini kita tekan enter, bakal lanjut ke soal nomor 2. Di sini misalnya kita akan beri contoh soal isi jawabannya salah gitu. Misalnya kita jawab salah, kita misalnya hiu. Sini jawaban, maka akan muncul output jawaban Anda salah. Dijawab Anda salah sini, dan sini ada pengulangan.
untuk pengulangan. Ini ada jawab nih, karena di jawab salah ini ada pilihan menunya. Misalnya tekan U untuk menjawab lagi, tekan C untuk clue, tekan M untuk pergi ke menu, tekan S untuk lewati soal, dan tekan X untuk keluar permainan. Ini kita bisa pilih. Misalnya kita tekan U nih, di sini ada break juga untuk melewati yang ini, karena di sini tidak sama dengan U, tidak sama dengan, tapi dia ingin ke sini, dan di sini pilihannya ada ya U, maka while ke do yang ini, do sini. Ini while-nya untuk do yang ini. Jadi sini digunakan untuk input Anda salah gitu. Kita coba input kita salah. Misalnya kita malah pilih J. Nah, maaf input Anda salah, kita suruh jawab lagi. Misalnya aduh lupa gitu misalnya. Lalu kita oh iya U. Misalnya kita ingin mengulang lagi. Nah, kita akan kembali do ke atas yang ini. Sini bakal muncul soalnya lagi yang nomor 2 itu. Dan kita misalnya masih salah ini mas, misalnya ayam yang tadi, dan di sini bakal kita misalnya tidak tahu sama sekali ya, misalnya gitu, kita bisa menggunakan clue di sini. Nah, clue di sini, jika kita pilih clue, maka isi clue ini bakal berisi kumpulan karakternya, yaitu memiliki sisik, itu kalimat jadinya ya, masuk ke dalam variabel clue, dan bakal muncul di atas, yaitu yang di sini ya. Misalnya kita ketik C. Nah, di sini akan muncul memiliki sisik gitu. Clue-nya hanya satu ya di atas, dan kita udah tahu nih, oh iya jawabannya ikan. Nah, di sini jawaban Anda benar seperti itu. Tekan enter. Dan di sini soal nomor 3. Memiliki bulu belang berwarna oranye dan hitam. Di sini ada ya, ada 2 petunjuk ya, 2 huruf AM, dan di sini ada 1 2 3 4 5 7 huruf yang kita masukkan agar jawaban benar gitu. Sini lalu kita misalnya kita coba untuk skip soal ya. Untuk yang S, misalnya kita jawab salah gitu, salah dulu. Kuda. Wah, jawaban Anda salah di sini. Nah, maka jawaban Anda salah di sini, maka kita misalnya kita pencet S di sini. Tadi programnya itu jika kita pencet S, si clue ini akan kosong. Kita kosongkan di sini programnya. Kenapa? Karena kita cek dulu berarti ya di sini. Cek dulu. Nah, di sini clue udah ada isinya gitu. Clue ada isinya. Tapi pas kita ingin masih tidak tahu gitu. Daun misalnya masih tidak tahu, aduh nggak tahu gitu, langsung kita skip si clue ini. Misalnya kita tidak menggunakan, tidak clue sama dengan kosong seperti ini, maka bakal muncul di soal selanjutnya clue-nya gitu. Berarti itu soal sebelumnya, sehingga kita harus kosongkan terlebih dahulu, lalu break melewati ini dan skip ini, lalu ke nama selanjutnya. Jadi sih untuk S clue-nya bakal kosong lagi. Dan jika kita jawab benar di 4 ini juga jawab benar, dan kita menggunakan clue juga di fungsi yang atas, jawab benar ini. Nah, di sini juga ada clue sama dengan kosong, sama seperti tadi. Misalnya kita sudah menggunakan clue, maka si variabel clue-nya ada isinya gitu. Si variabel clue ada isinya. Kita udah clue suka berlari. Part ini ada isinya, tapi kita udah tahu, jadi kuda bisa udah tahu. Nah, jawabannya benar. Di sini clue-nya akan kosong lagi, karena tadi kita udah kosongkan jika jawaban benar, sama seperti yang skip tadi. Kita harus kosongkan terlebih dahulu gitu. Lalu untuk yang soal nomor terakhir, perbedaannya hanya di misalnya jawab benar, maka akan muncul seperti ini. Anda berhasil menjawab skor yang tadi. Skornya yaitu tadi ya sistemnya, untuk skor, jika jawab benar maka skor tadi kan ada skor tuh,
isinya skor misalnya sama dengan 1 yang nomor 2. 2 di sini skornya tadi yang di atas kan 1 tuh. Ini 1 nomor 2, maka skor sama dengan skor tambah 1. Kenapa? Karena si variabel skor ini ada isinya 1, tapi kita bisa ubah dengan skor ini kan isinya 1 ditambah 1, dan ini kan jadi 2. Dengan 2 ini masuk ke variabel skor ini, jadi isi skor ini 2. Dan sama yang selanjutnya juga di sini 2 tambah 1, 3 masuk ke sini. 3 tambah 1, 4. Namun jika kita skip, maka kita tidak dapat skornya gitu. Karena kan jika skornya itu harus benar dulu baru kita bisa nambah 1. Nanti kita skip 1 ya. Misalnya ini kita jawab benar, maka skor tambah 1 berarti 4 skornya. Tetap langsung ada akhir level seperti ini. Sapi. Nah, di sini Anda bisa menjawab 4 soal. 4 soal karena tadi ada 1 soal yang kita skip gitu. Kita lewati. Lalu kita tekan enter untuk kembali. Dan misalnya kita pilih yang tebak negara. Misalnya kita ingin lewati soal, di soal yang terakhir akan muncul yang berbeda dari yang lain gitu. Maksudnya dari yang soal sebelumnya jika belum berakhir soalnya. Kita coba dulu untuk menjawab soalnya. Lalu di soal terakhir kita misalnya ingin skip gitu. Thailand. Di sini misalnya salah gitu. Nah, di sini untuk skip soal tadi tebak nama negara ya. Di bawah itu di sini. Nah, 5 kan. Belanda ya isinya harusnya. Negeri kincir Belanda, tapi kita nggak, misalnya salah gitu. Dan kita nggak tahu sama sekali aduh apa ini soal jawabannya gitu. Nah, di sini kita bisa skip soal dan bakal munculnya berbeda dengan saja jawaban benar. Sini ada skip, clue-nya bakal kosong. Kita kosongkan juga sama. Karena misalnya kita udah beres, tapi misalnya clue-nya nggak dikosongkan, masih ada misalnya kita pengen pilih tema soal yang lain gitu. Tiba-tiba akan muncul clue di atas yang soal sebelumnya gitu. Lalu skip and level. Skip and level di sini yaitu outputnya soal sudah habis, Anda bisa menjawab berapa skornya misalnya yang tadi dan tekan enter untuk kembali ke menu gitu. Di sini bakal muncul juga nih misalnya S. Nah, S nya tadi yang sini kan yang ini tidak terhitung karena kita nggak tahu gitu, jadi menjawabnya 4 soal gitu. Lalu kita tekan enter untuk kembali menu. Jika kita tekan enter, go to header dan kembali ke menu gitu. Berarti itu untuk yang tema soal. Lalu yang tema soal itu yang khusus tadi yang jawab soal tebak-tebakan lucu hanya berbeda di clue-nya saja. Jadi di sini nggak ada clue dan jawaban. Misalnya kita pengen skip soal atau menyerah gitu misalnya, langsung dimunculkan jawabannya. Di sini ada misalnya nama apa yang bisa dimasukkan ke dalam dompet, kan nggak tahu ya, misalnya orang susah gitu. Nah, sini misalnya jawab salah muncul UXMS, beda. Tadi nggak ada C ya, di sini nggak ada C. Sini cuma U doang. Misalnya pengen jawab lagi dan misalnya kita pengen skip, nggak tahu nih apa. Di sini S-nya berbeda dengan yang soal biasa gitu. Ini tuh menyerah. Anda bisa menyerah. Kita coba. Sebab apa yang banyak anak kecil nggak tahu. S tuh, tekan S untuk menyerah gitu. Sopiandu misalnya. Mari apa yang dimasukkan ke dalam dompet? Yang tadi misalnya benar, kita kalau benar sama seperti yang langsung. Ya udah benar kayak gitu. Ada bijinya dikit bijinya batangnya misalnya nggak tahu sini. Kita harus jawab terlebih dahulu baru bisa skip untuk soalnya gitu. Dan di sini misalnya S akan muncul jagung seperti itu. Bedanya situ aja sih. Ya itu aja sih. Tidak ada lagi ya. Mungkin sistemnya untuk soalnya itu sama semua, hanya kecuali yang soal tebak
tebak-tebakan lucu saja, berbeda di clue-nya sama di jawaban atau menyerahnya gitu. Ini have fun ya. Udah itu aja, cukup sekian presentasi program C++, aplikasi C++, permainan tebak kata yang dibuat oleh saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.